Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Radianto Iwan, terapis akupuntur klinik Intan. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang akupuntur analgesik. Seperti yang telah kita ketahui bersama, akupuntur itu bisa bekerja di 3 hal. Pertama, regulasi imun, kedua regulasi hormonal, ketiga di sistem saraf ya. Nah, pada materi ini saya akan membahas tentang sistem saraf, khususnya akupuntur analgesik. Langsung saja masuk ke pengertian. Akupuntur analgesik adalah sebuah teknik terapi untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dengan cara menempatkan elektroakupuntur pada titik dermatom dan titik-titik tertentu pada tubuh untuk memblokir rasa nyeri di tingkat spinal dan merangsang produksi endorfin di tingkat kortikal. Singkatnya seperti ini. Saya akan melakukan teknik akupuntur untuk menghilangkan rasa nyeri, merubah persepsi nyeri di tingkat otak, dan memblokade rasa nyeri tersebut di tingkat tulang belakang. Pada slide sebelumnya saya mengatakan elektroakupuntur ya. Itu artinya saya akan menggunakan dua alat. Pertama elektrostimulator dan jarum akupuntur. Jarum akupuntur ini jarumnya, ini pegangannya. Tipis sekali jarumnya ini. Jadi kalau ditusukkan ke dalam tubuh tidak akan sakit ya. Tapi kalau ototnya agak kaku mungkin agak kemang sedikit. Analgesik di tingkat tulang belakang. Analgesik di tingkat tulang belakang kita menggunakan teknik dermatom. Teknik dermatom itu seperti ini. Misalnya nyeri pada lengan atas ini ya. Jaringan ini, bagian ini dipersarafi oleh saraf yang sama oleh tulang belakang cervical 6. Cervical 6 itu sebelah sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebelah sini ya. Ya, sebelah sini. Jadi nanti saya akupuntur di daerah lengan atas dan di daerah leher, tepatnya sebelah cervical 6 ya, dimana selaput saraf periferi itu muncul. Contoh lainnya, nyeri pada bagian paha sisi luar sebelah sini. Bagian ini dipersarafi oleh saraf yang sama dari lumba 5. Lumba 5 tuh sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lumba 5. Nah, nanti saya akan akupuntur bagian paha sisi luar ini dan bagian kiri dan kanan lumba 5 ya. Jadi ini akan terjadi analgesik di tingkat tulang belakang. Karena bagian-bagian yang ini memiliki persyarafan yang sama dengan tulang belakang. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa teknik akupuntur analgesik menggunakan elektrostimulator? Mengapa menggunakan elektroakupuntur? Nah,
elektroakupuntur yang tadi itu ya alatnya ya. Ini elektrostimulator, ini jarum. Nah, kedua alat ini namanya elektroakupuntur. Mengapa saya menggunakan elektroakupuntur untuk teknik akupuntur analgesik? Penjelasannya ini. Saraf tepi memiliki 4 macam ya, 4 macam tipe. Ini dibagi berdasarkan selubungnya. Ada 4 macam. Ini C fiber, ini A delta, ini A beta, ini A alpha. A alpha memiliki selubung saraf paling tebal, sehingga kecepatan lambatnya lebih cepat dibandingkan saraf yang lain. A alpha ini fungsinya untuk menyampaikan signal proprioception. Jadi ini digunakan untuk menyampaikan signal, misalnya kita ada di kamar mandi, walaupun mata kita tertutup, kita akan tahu itu posisi kita ada di kamar mandi. Atau ketika kita berjalan di rel kereta, kita tahu walaupun mata kita tertutup, kita ada di rel kereta. Ya, jadi ini sensor rasa untuk mendeteksi di mana posisi kita, walaupun mata kita tertutup. Kalau A beta ini memiliki fungsi menyampaikan impuls rasa sentuh. Kalau A delta ini untuk mengantarkan impuls rasa nyeri tajam dan perubahan suhu. Kalau C fiber ini untuk menyampaikan impuls rasa nyeri tumpul. Jadi yang A delta ini untuk nyeri tajam, C fiber ini untuk nyeri tumpul. Kemudian karena setiap saraf ini memiliki cepat rambat yang berbeda dan tulang belakang ini hanya bisa dilewati oleh satu macam rasa atau nyeri, maka begitu salah satu saraf ini mengantarkan impuls, maka yang lain akan diblokade, sehingga hanya ada satu sensor rasa yang nanti masuk. Sebagai contoh, ada nyeri tumpul, kemudian ini kan nyeri tumpul masuk ya. Nah, terus kemudian rasa yang lain akan diblokade. Jadi otak hanya menerima satu sensor rasa nyeri tumpul. Tapi hal seperti ini bisa kita rubah. Kalau kita melakukan teknik elektroakupuntur, kita akan memanipulasi A beta karena cepat lambatnya lebih cepat dari C fiber. Maka ketika sudah masuk ke otak melalui sumsum tulang belakang, maka pintu gerbang akan tertutup dan nyeri tumpul yang akan diantarkan C fiber tidak dapat masuk. Nah, seperti itu. Itu alasan mengapa saya menggunakan elektrostimulator dalam kasus nyeri. Selain memblokade rasa nyeri di tulang belakang, kita juga bisa merubah persepsi nyeri pada tingkat otak. Karena setiap orang itu kan persepsi nyeri itu berbeda-beda ya. Makanya kalau kita ditanya, misalnya kita jatuh, lutut kita luka, kita tanya sakit nggak? Sakit. Tapi ada juga misalnya seorang tentara gitu ya, lututnya lecet gitu ya, kita tanya sakit nggak? Nggak sakit. Itu karena persepsi nyeri di otaknya itu berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena di dalam otak itu tergantung endorfinnya. Kalau kadar enkefalin, beta endorfin, dinorfin sama morfinnya tinggi, persepsi nyeri akan ini ya,
menjadi tidak nyeri ya. Nanti ada gelombang lambat dari elektroakupuntur dan gelombang cepat dari elektroakupuntur yang bermanfaat untuk merangsang endorfin ini. Iya, gelombang lambat elektroakupuntur itu contohnya ini. Ini kita sebut aja gelombang 1 ya. Gelombang 1 elektroakupuntur bunyinya tek 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 tek. Frekuensinya kita dinolkan dulu ya semuanya, kiri kanan ya, dinolkan. Jadi gelombang lambat tek tek tek. Nah, kalau gelombang cepat seperti ini, saya sebut aja gelombang 2. Terus frekuensinya kita polkan ya. Jadi kita ini bikin frekuensi 100 Hz. Nah, ini gelombang cepat. Biasanya saya akan melakukan terapi 2 area. Yang area pertama nanti pakai gelombang lambat, dan pada area kedua menggunakan gelombang cepat tadi. Maksudnya pada gelombang lambat Anda akan menghasilkan enkefalin beta endorfin, dan gelombang cepat akan menghasilkan dinorfin morfin. Terus selain elektroakupuntur itu, nanti titik-titik khusus di area tubuh tertentu harus kita pilih yang memiliki efek produksi endorfin terkuat. Contohnya ini LI4, LI11, SP6, ST36. Ini memiliki efek produksi endorfin tertinggi. Akupuntur analgesik memiliki manfaat mengurangi rasa nyeri seperti pasca operasi, cedera, nyeri pinggang, sakit gigi, sakit kepala, dan sebagainya. Berikutnya saya akan tampilkan beberapa contoh kasus praktek klinis tentang analgesik akupuntur. Kasus pertama, nyeri paha sisi luar. Nyeri di sebelah sini. Ini adalah area yang dipersarafi oleh saraf yang sama dari lumba 5. Kita akupuntur daerah bagian yang nyeri. Ini namanya trigger point, bagian yang nyeri. Terus kemudian ST36, titik endorfin. Kita stimulasi dengan gelombang 1, frekuensi 10 Hz selama 20 menit. Kemudian yang berikutnya kita akupuntur BL26. Ini titik di bawah tulang lumbal nomor 5. Kita stimulasi dengan gelombang 2, frekuensi mendekati 100 Hz selama 15 menit. Dan 2 treatment ini akan menghasilkan analgesik di tingkat tulang belakang dan di tingkat otak. Kasus kedua sama saja. Jadi lengan atas, bagian yang nyeri di sini kita trigger point. Kemudian kita pilih titik endorfin LI11. Kita stimulasi selama 20 menit dengan gelombang 1, frekuensi kurang dari 10 Hz. Kemudian setelah itu kita akupuntur di trigger point di bawah ruas tulang leher nomor 5, 1 jempol ke kiri ke kanan. Kita trigger point, kita pilih trigger pointnya, distimulasi dengan gelombang 2 selama 15 menit dengan frekuensi mendekati 100 Hz. Kasus ketiga, nyeri lutut.
Caranya sama saja, kita trigger point bagian yang nyeri. Kemudian kita ambil titik endorfin ST36. Kita elektrostimulator selama 20 menit dengan gelombang 1, frekuensi di bawah 10 Hz. Dan kedua, kita akupuntur BL24, BL25, BL26 selama 15 menit dengan gelombang 2, frekuensi mendekati 100 Hz. Kalau kita lihat nyerinya di sini, area nyeri pertama dipersarafi oleh saraf yang sama dari lumba 5. Lokasi nyeri kedua dipersarafi oleh saraf yang sama dari lumba 4. Lokasi ketiga dipersarafi oleh saraf yang sama dari lumbar 3. Ini BL24, ini di bawah ruas lumbar 3. BL25 itu di bawah ruas lumbar 4. BL26 itu di bawah ruas lumbar 5. Ya, ini adalah teknik analgesiknya ya. Ya, kalau contoh mungkin sekian dulu. Bila nanti ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sekian materi dari saya. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang kata-kata yang salah yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan.